Cuy, gue nggak nyangka bakal ngomong kayak gini ya. Tapi menurut gue, Ace Alabasta ini adalah karakter One Piece yang paling sempurna yang pernah dibuat di game One Piece Fighting Path. Bukan cuma OP, bukan cuma keren, tapi mekanismenya bener-bener ngambil semua jurus ikonik Ace di anime dan dijadiin gameplay yang super halus. Mulai dari Fire Fist, Shiranui, Hidaruma, sampai Entei raksasa yang bisa nyedot seluruh arena. Dan yang paling gila, semakin kalian ngerti mekanismenya, semakin kalian sadar kalau karakter ini punya skill sailing yang luar biasa tinggi. Nah, hari ini kita bakal bedah semuanya. Mulai dari mode, combo, cara bikin Entei terbesar, sampai cara main di PvP biar nggak jadi SKW. Oke cuy, halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Pak Poel Channel. Di video kali ini gue akan bermain One Piece Fighting Path, tempat dimana bocoran OPFV dikuliti sampai akar-akarnya, dan info event dibawain pakai gaya receh tapi nebal di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar One Piece Fighting Path. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas karakter yang lagi panas-panasnya. Yap, Ace Alabasta. Karakter yang menurut gua pribadi adalah salah satu desain karakter terbaik yang pernah dibuat developer. Dan setelah gua nyobain sendiri di PvP, semakin lama dimainkan karakter ini malah makin serem, karena ternyata mekanismenya jauh lebih dalam dibanding yang kelihatan. Jadi buat kalian yang udah gacha atau masih mikir worth it gak buat diinvest, video ini wajib banget kalian tonton sampai habis cuy. Oke, pertama kita bahas dulu kenapa sih gue bilang karakter ini luar biasa. Karena biasanya karakter OPFV punya dua kemungkinan, terlalu simple atau terlalu ribet. Nah, Ace ini unik, kelihatannya simple tapi ternyata dalam banget cuy. Dia punya dua mode jarak jauh dan mode jarak dekat. Yang bikin menarik adalah kedua mode ini punya fungsi yang berbeda dan cooldown skillnya yang terpisah. Jadi secara teori kalian bisa spam skill lebih lama dibanding karakter biasa. Belum lagi ada sistem jejak api, sistem elementalisasi, sistem Entei, sistem Hidaruma, sistem burn, dan transisi mode yang super mulus. Makanya menurut gue, ini karakter dibuat dengan penuh cinta. Developer kayaknya lagi semangat banget pas bikin Ace ini. Oke, sekarang kita masuk ke mekanisme utama. Ace ini punya dua mode. Mode pertama adalah mode jarak jauh. Di mode ini tubuh Ace normal, tidak ada efek api yang menyelimuti badan. Sedangkan mode kedua adalah mode jarak dekat. Tubuh Ace akan dilapisi api dan aura karakternya berubah total. Untuk berganti mode, kalian cukup hold basic attack setelah basic attack kedua. Dan ini adalah inti gameplay Ace, karena hampir semua combo besar berasal dari pergantian mode ini. Selain itu, skill golden kedua mode juga berbeda. Jadi jangan main Ace kayak main karakter biasa. Kalau kalian cuma spam satu mode, potensi Ace cuma keluar 50%. Nah, sekarang kita lihat untuk basic attack-nya nih. Jujur aja ya, basic attack Ace ini ngeselin, terutama buat lawan, karena jangkauan pukulan terakhirnya itu jauh banget cuy. Bahkan kadang musuh merasa aman, tahu-tahu masih kena cuy. Dan yang lebih lucu lagi, 2 BA terakhir bisa digabung cuy, sehingga menghasilkan pressure yang luar biasa besar. Apalagi kalau musuh kejebak di pojok arena, wah selesai dah tuh. Kadang mereka udah pencet dodge, udah pencet skill, udah pencet doa, tetap aja kena. Ya, kalian bisa lihat aja video ini, itu jaraknya jauh banget cuy. Ya padahal itu menurut gue emang udah lumayan menghindar, lumayan jauh lah, tapi masih bisa kena loh. Untuk yang pukulan beruntun itu bener-bener keren sih, ajib banget ya. Ini salah satu alasan kenapa Ace sangat kuat buat zoning ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke skill satunya nih. Skill ini terdiri dari 3 dash. Setiap akhir dash akan menghasilkan serangan api berbentuk silang ya. Dan serangan terakhirnya berubah menjadi tembakan api ya. Basically, ketika kalian sudah mengeluarkan ketiga skill satunya, otomatis basic attack kalian itu berubah menjadi tembakan api cuy. Ya, gitulah simpelnya ya. Ini yang paling keren. Setiap tahap dash bisa di free aim cuy. Iya, free aim artinya kalian bisa ngarahin dash kemanapun. Kalau auto aim kalian dimatikan di setting ya, Ace ini jadi jauh lebih fleksibel. Dan yang lebih membedakan player biasa sama player monster, karena player monster bakal manfaatin free aim buat main game. Sedangkan player biasa dash ke depan, kena tembok, pulang. Selain itu, animasi awal dan akhir skill juga bisa dibatalkan dengan cepat ketika kalian bisa spam skill 1 dengan cepat ya. Buat kalian yang
terlalu panik gitu ya mungkin gitu ya. Jadi combo S terasa sangat mulus. Bahkan seringkali lawan belum sadar shield mereka sudah pecah duluan cuy. Nah sekarang kita masuk ke bagian paling penting, skill 2 di mode 1, NT. Awalnya cuma bola api kecil ya, kelihatannya biasa aja tuh. Tapi jangan ketipu, karena ini adalah senjata pemusnah massal. Setiap jejak api yang ada di arena bisa diserap oleh NT. Semakin banyak jejak api, semakin besar NT terbuat. Semakin sakit damage-nya juga. Dan ketika mencapai 5 lapis, boom, NT berubah menjadi monster. Area serangannya gede banget cuy. Ada efek tarikan juga. Dan multi hit yang bikin lawan pengen uninstall game. Bayangin aja, lawan lagi santai, tahu-tahu satu arena sedot, terus diajar NT ukuran galon isi ulang. Sakit banget cuy. Nah selanjutnya untuk chain skill keduanya nih, yaitu Shiranui. Skill ini memberikan efek burn. Musuh yang kena bakal kehilangan HP terus menerus. Dan kalau mereka dodge, burnnya memang hilang, tapi jejak api tetap tertinggal. Nah ini yang sering dilupakan pemain cuy. Padahal jejak api itu adalah sumber kekuatan Ace. Semakin banyak jejak api, semakin mengerikan NT berikutnya. Nah ini yang menarik nih ya untuk chain skill kedua Shiranui-nya si S. Buat kalian yang pengen keluar animasi seperti ini ya, untuk chain skill kedua Shiranui ini kalian bisa hold aja ya, nanti akan keluar animasi seperti ini. Dan ini bener-bener mantap untuk memanfaatkan biar nggak kena support musuh ya. Ini bener-bener mantap banget ya. Nah sekarang pertanyaan penting nih, gimana cara bikin jejak api? Jawabannya adalah di bar energi. Ya untuk S ini punya bar energi ya cuy. Kalau energinya penuh, icon skill 1 dan skill 2 akan menyala untuk di mode kedua. Saat kalian menggunakan skill, api akan tertinggal di arena. Dan inilah bahan bakar NT. Setelah meninggalkan api, kalian bisa hold BA ya setelah basic attack kedua untuk berubah ke mode 1 supaya skill 2 menjadi NT. Lalu berganti mode ya. Kemudian langsung lanjut combo dengan NT kalian. Otomatis untuk jejak api tersebut akan terhisap ke NT kalian dan akan menjadi besar. Lalu kalian bisa lepaskan aja NT-nya ke musuh. Ya otomatis langsung kena tuh ya. Transisinya juga super halus banget ya. Jujur aja ini salah satu gameplay paling satisfying yang pernah gua rasain di OPFV. Karena kalian benar-benar merasa seperti mengendalikan Ash, bukan sekedar pencet skill lalu selesai. Nah sekarang kita masuk ke mode apinya nih, mode jarak dekat atau mode keduanya. Disinilah Ash mulai berubah menjadi monster. Skill 1 mode ini memang hanya 3 dash sederhana, tidak ada efek bakar, tidak ada serangan silang, tapi fungsi utamanya adalah mobilitas dan menjaga combo tetap hidup. Selain itu, chain skill pertama atau chain skill kedua miliknya tetap meninggalkan jejak api meskipun energi kalian tidak penuh. Jadi mode ini sangat berguna untuk menumpuk jejak api secepat mungkin. Nah sekarang bagian favorit semua orang, Fire Fist skill 2 mode api. Skill ini punya 3 stack. Klik sekali bisa ngedash Fire Fist, hold sedikit Fire Fist jarak dekat, hold penuh atau kumpulin 3 stack itu akan memicu Fire Fist versi maksimal. Dan yang bikin gila, semua versi ini bisa meninggalkan jejak api. Kalau energi aktif, bahkan Fire Fist max stack bisa meninggalkan 2 jejak api sekaligus. Jadi semakin sering kalian bermain, semakin kalian sadar kalau semua mekanisme S itu saling nyambung. Tidak ada skill yang terasa sia-sia. Semua punya fungsi, semua saling mendukung. Dan itu desain karakter yang bagus banget cuy. Nah sekarang kita bahas ke skill Hidaruma. Nah ini adalah menurut gua ya, ini adalah hidden skill juga. Menurut gue ini salah satu bagian yang paling keren juga, karena jejak api yang ada di arena bisa langsung dipicu menjadi Hidaruma. Nah ini tergantung pilihan kalian. Kalian mau ingin untuk jejak apinya membuat NT kalian lebih besar, atau kalian bisa menggunakan jejak api itu sebagai Hidaruma kalian gitu ya. Caranya gampang banget ya. Kalian tinggal hold B attack di mode 1 kalau ada jejak api. Seberapapun banyak jejak api yang ada di arena, ketika kalian bisa hold basic attack di mode pertama, itu akan menjadi Hidaruma semuanya. Dan itu akan auto aim ke musuh kalian. Jadi basically itu Hidaruma itu akan ngejar kemanapun musuh berada gitu cuy. Jadi api yang tadinya cuma dekorasi berubah menjadi serangan tambahan. Makanya kalau kalian lihat player S Pro, mereka selalu kelihatan sibuk, pindah mode, ninggalin api, nyerap api, nembakin Hidaruma, bikin NT, kayak lagi main piano. Sedangkan kita kadang masih bingung ya, ini mode 1 atau mode 2. Nah selanjutnya untuk profon pertama nih, S bakal memanggil pilar api besar.
Visualnya keren banget cuy. Sedangkan plafon kedua menggunakan 3 tembakan api beruntun. Yang gua suka dari versi rilisnya ini, semua terasa fleksibel karena hampir semua animasi bisa langsung disambung ke pergantian mode. Jadi combo tidak terasa kaku. Untuk ultimate-nya gua cuma bisa bilang satu kata, sinematik, keren, dan sangat ace. Developer bener-bener totalitas di bagian ini cuy. Nah sekarang kita lanjut ke card skillnya. Card skill pertama, Fire Whirlwind. Es ini akan terbang dan membuat pusaran api, lalu meninggalkan jejak api di bawah kakinya. Yang menarik, saat berada di udara, kalian bisa langsung lanjut skill 1 dan BA otomatis berubah menjadi tembakan api di mode pertama. Kombonya enak banget cuy. Sedangkan kalau kalian lanjut skill 2, kalian langsung masuk ke mode kedua. Praktis banget untuk card skill kedua ini. Dan untuk card skill kedua ini, ingat-ingat ya, card skill kedua ini adalah Logia. Jadi otomatis untuk skill-skill biasa atau basic attack gak bisa mengenai kalian. Jadi kalau kalian ingin selamat, kalian bisa pakai card skill ini. Ya misalnya kalian itu udah kalah combo gitu ya, dideketin sama musuh, kalian panik, kalian pencet aja card skill ini, otomatis akan gimana guys ya, ya menghindari untuk skill dari musuh. Kecuali kalau musuh kalian itu menggunakan haki. Ya untuk card skill ini nggak berguna ya. Yang nggak punya haki bisa lah ya untuk ya menghindari skillnya gitu. Nah selanjutnya untuk card skill kedua yaitu ombak api. Fungsinya sangat berguna untuk menghilangkan projektil lawan. Ini benar-benar mantap ya. Jadi kalau ketemu karakter spam jarak jauh, skill ini bisa jadi penyelamat. Misalnya kayak Kuige yang nembakin bola-bola hitam itu ya. Tapi untuk yang pengguna haki kayak Shanks atau mungkin Mihawk NW mungkin masih bisa tembus ya. Karena ya untuk skill mereka kan juga menghilangkan projektil ya. Apalagi si Shanks itu ya. Jadi sama-sama menghilangkan projektil. Oke, jadi setelah nyobain es cukup lama di PvP, kesimpulan gua sederhana cuy. Es Alabasta bukan karakter paling gampang dimainkan, tapi juga bukan karakter paling sulit. Dia berada di posisi yang sangat pas, mudah dipelajari, sulit dikuasai, dan itu adalah ciri karakter yang sehat. Menurut gua pribadi, ini adalah salah satu desain karakter terbaik yang pernah hadir di One Piece Fighting Path. Semua jurus ikonik es masuk, semua mekanisnya nyambung, dan gameplaynya benar-benar terasa hidup. Nah, sekarang giliran kalian nih. Menurut kalian gimana es Alabasta ini? Apakah dia layak disebut karakter terbaik yang pernah dibuat OPFP? Atau masih ada karakter lain yang menurut kalian lebih keren? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau video ini membantu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Karena kita bakal terus bahas update terbaru One Piece Fighting Path setiap harinya. Oke cuy, mungkin untuk videonya main aja. Thanks banget yang udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.